Dan bahkan saking seringnya banjir di Jakarta itu, masyarakat di Jakarta sendiri menganggap bahwa banjir itu udah biasa. Padahal kalau misalkan terjadi banjir, itu pasti penduduk Jakarta akan ribut sendiri kan. Walaupun mereka pada saat nggak banjir, mereka menganggap bahwa banjir itu biasa, tapi pada saat banjir itu mereka baru akan merasakan dampaknya berat. Nah, dampak berat itu apa sih? Seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu ada timbulnya penyakit, terus gangguan dalam proses ekonomi, kemudian adanya kerusakan dan hilangnya harta benda dan sebagainya. Nah, oleh karena itu agar dampak ini tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya dapat diminimalisir, oleh karena itu kami memberikan istilahnya suatu gagasan untuk dijadikan sebagai upaya penanggulangan banjir Jakarta. Next. Ada kamera dong. Gagasan yang kami canangkan di sini yaitu berupa pembangunan proyek mega project Sijali. Nah, Sijali ini berasal dari frasa Jakarta kembali. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan mega project Sijali ini, Jakarta bisa kembali seperti semula. Nah, mega proyek Sijali ini juga terdiri dari unsur-unsur yang berupa tindakan preventif maupun kuratif. Jadi kami harapkan proyek Sijali ini bisa bermanfaat secara menyeluruh terhadap penanggulangan banjir Jakarta. Next. Nah, kami nyebut unsur-unsur yang ada di dalam mega proyek Sijali dengan 5P. Yaitu yang pertama, sesuai dengan prioritas, penimbunan rongga bawah tanah, kemudian pembuatan biopori, pembangunan dam, pembangunan pelestarian air, kemudian penghijauan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada saat musim hujan, air hujan yang turun di Bogor, maka akan mengalir turun ke daerah Jakarta sesuai dengan prinsip alami air, yaitu bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian di Jakarta sendiri juga akan terjadi banjir. Di Jakarta sendiri akan terjadi awan hujan yang akan menurunkan air hujan langsung ke area Jakarta. Kemudian tidak hanya dari Bogor dan dari Jakarta sendiri, dari arah Laut Jawa pun ada air masuk, yaitu akibat adanya proses pasang surut air laut. Nah, proses pasang surut air laut ini tidak cuma menyebabkan air masuk ke daerah Jakarta, namun juga menyebabkan masuknya air ke rongga-rongga bawah tanah yang nantinya akan mengisi rongga bawah tanah sendiri dengan air. Next. Nah, pada musim kemarau ketika hujan tidak turun atau hujan jarang turun, air-air dari Laut Jawa itu sendiri akan berkurang dan tidak sebanyak yang pada saat musim hujan tadi ke rongga bawah tanah. Nah, kenapa di sini kami menggambarkan bahwa rongga bawah tanah itu kosong? Karena air yang ada di rongga bawah tanah itu akan digunakan diserap untuk kegiatan industri dan rumah tangga di Jakarta itu sendiri. Next. Nah, oleh karena itu agar tidak terjadi amblesnya rongga bawah tanah yang disebabkan karena kosongnya atau habisnya persediaan air tanah, maka yang pertama yang akan kami lakukan yaitu dengan cara melakukan penimbunan rongga bawah tanah. Nah, komposisi di sini akan kami gunakan yang pertama ada material lanau dan lempung, kemudian yang kedua pasir, dan yang ketiga kerikil. Urutan ini berdasarkan permeabilitas dan tingkat porositasnya. Kemudian next, setelah melakukan penimbunan rongga bawah tanah, next lagi akan kami lakukan pembuatan biopori. Seperti yang kita tahu bahwa biopori itu sendiri berfungsi untuk menyerap air hujan. Nah, apabila kita membuat biopori, namun rongga di bawah tanah itu masih dibiarkan kosong, maka pembuatan biopori itu sendiri akan memperparah kejenuhan tanah yang ada di dalam, karena biopori ini kan sifatnya menyerap air sampai hingga horizon A. Nah, kemudian pada saat horizon A itu, tanah kalau misalkan tetap ada rongga tanah yang kosong, maka akan jenuh, dan lama-lama kalau udah semakin jenuh akan menambah rongga bawahnya itu semakin besar dan bisa menyebabkan amblesnya tanah Jakarta. Next. Nah, biopori itu sendiri, next lagi, itu merupakan suatu lubang dengan diameter 10 sampai 20 cm dengan kedalaman 80 sampai 1 meter, 80 cm sampai 1 meter. Nah, ini bisa dilihat alatnya di sebelah kanan itu alat untuk membuat biopori, cukup murah harganya sekitar Rp175.000, dan penggunaannya hanya ditusuk-tusuk seperti itu, masuk ke tanah, diputer kali. Kemudian next, ditusuk-tusuk. Nah, ketika setelah kita melakukan pembuatan biopori, maka kita asumsikan bahwa air-air yang ada di tanah permukaan Jakarta sudah dapat diserap ke dalam tanah, dan di tanah sendiri itu pun sudah aman karena rongga bawah tanah tadi sudah ditimbun dengan material-material baru. Nah, oleh karena itu tinggal bagaimana caranya kita mengatasi air yang masuk ke Jakarta melalui Laut Jawa. Nah, oleh karena itu di sini kami akan merencanakan
untuk pembangunan dam atau bendungan. Next. Dam sendiri adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air dan menjadikannya sebagai waduk, danau, atau tempat rekreasi yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air listrik. Next. Nah, itu fungsi dari bendungan atau dam. Next. Itu sekilas tentang macam-macam bendungan, bagian bendungan. Semenit Next lagi. Nah, ini gambar dam di Belanda. Jadi memang pembangunan dam itu memang ada keuntungan dan ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu karena membutuhkan tempat yang luas dan juga biaya yang mahal. Karena dilihat sendiri di Belanda itu pembangunannya sampai benar-benar total. Jadi istilahnya apa ya? Dam di sana benar-benar tidak maksimal untuk mencegah banjir. Next. Nah, yang langkah yang keempat setelah kita melakukan pembangunan dam yaitu membuat deep tunnel. Deep tunnel itu sendiri berfungsi untuk membantu biopori tadi dalam menyerap air permukaan ke dalam tanah. Karena kita tahu bahwa biopori walaupun sebanyak apapun, namun kan lubangnya hanya kecil-kecil saja dan dalamnya hanya 1 meter. Jadi tidak mungkin akan bisa menyerap air yang segitu banyaknya di permukaan Jakarta dengan cepat. Oleh karena itu kita canangkan juga pembangunan di kanal. Next. Nah, serta kanal juga seperti yang kita tahu bahwa kanal di Jakarta udah ada 2, yaitu kanal banjir barat dan timur. Nah, dalam hal ini kami menggagas bahwa kanal tersebut alangkah baiknya jika tidak hanya digunakan sebagai saluran air irigasi saja, namun sebagai sarana atau media transportasi seperti di Venesia, Italia, atau di Quito.